dah. Tapi gimana dulu sih? Mat. Rambutmu kurang kucel, kurang kucel. Ojo perahu layar. Kurang elek raimu, kurang elek. Lupi sini. Rambutnya kurang kucel. Kayak tangi turu. Nah. Sip. Iki. Rapi rek. Gak apa kumpulan. Oh, sip. Jackson down, Jackson. Nyimpang ini enggak lihat sama kamera. Bisa langsung langsung dulu oke? Satu enam keempat. Rolling. Action. Balen. Angel. Di Wancine Siam ini saya dapat peran sebagai seorang kakak yang mengajak dua adik saya untuk melihat patrol di depan ketika menjelang sahur. Di situ hal yang paling berkesan bagi saya adalah ketika bangun tidur, saya membawa adik saya dan lari terburu-buru membuka pintu untuk melihat patrol. Dan di situ sih saya yang paling sulit itu ketika saya harus membuka pintu ketika habis bangun tidur. Di situ saya harus menyesuaikan membuka pintu dengan patrol yang sedang anak-anak patrol yang sedang berjalan. Ya, di situ saya harus menyesuaikan. Tapi karena saya tidak bisa menyesuaikan, saya juga gugup juga. Jadi tag-nya harus diulang dan diulang. Akhirnya setelah tag itu diulang 3 kali, akhirnya sesuai. Itu sih yang menurut saya sulit. Itu sih adik-adiknya itu random banget ya. Itu kita nggak mempersiapkan dulu, tapi kita langsung nemu aja di situ ada anak-anak kecil, langsung aja saya ajak main di situ. Saya Afin. Saya menjadi kameramen dan aktor patrol. Untuk kesan saat syuting, yalah kan ini film pertama ya. Jadi buat kenang-kenangan pertama proyek film Pagi Jajar dan untuk mengevaluasi proyek tahun berikutnya. Kan di tengah-tengah kampung ada warga yang penasaran. Jadi ada yang bocor, ada yang tag ulang-ulang, ya itu loh kesulitannya. 2 sinam keempat rolling. Action. Halo, Mas Piki. Pik. Cok lali lo yo, posoan dekor. Lo iki arek lo. Lati. Aku udah ganti baju tidur. Oke. Kamu udah pernah sama? POV dari kameramen kita. Berarti gak sido di kamar yo. Langsung metu ngono yo. Langsung metu. Lati. Aku dicium. Aku njupuknya ndek kene rek tapi rek. Aku dicium. Kalau kita punya rono. Sering ini.
kamu udah masih ada kenalannya. Lagi. Oke guys, ayo. Yuk, guys. Kameramen kedua kita, guys. Sorong aja. Kesel. Tapi Bayaran kok ya bakso. oh, ngono ta. Bakso, bayar. Ngono ta. Oh, bayar dewe-dewe tapi. Gondol sapa iku, Mbak, men? Ada baru. Atik baru. Ya baru iki. Kira-kira ayo kamera kira-kira wis tutuk kene nih ngono. Langsung kene. Iki sampe desa. Emangnya cewek kayak ngono ya? Ya mbok kok intine wedok. Iki kira-kira ya kok hitungan jero ati pirang detik iki? Berapa? Clipboard. Loro. Telu malik. Bentar. Duh. Malek piye? Sorry. Malek piye? Kok Kan kata-kata ngadep rono beda? sih kaitane. Oh. Lah, ngono kae sepak malik. Nah, ngono bosku. Nyoba Tanya kaya. terus. Enggak, sik sampai ngono tok. Ngono tok lho. 5 sin 6 take 1 rolling Roll. action. Guyu rek. Waduh. Beto lo. Iki wis yang kelima loh yo. Kelima iki, kelima. Namaku Ila. Di sini aku dapat peran sebagai kameramen behind the scene sekaligus editor behind the scene. Di sini aku juga dapat peran sebagai gak ada namanya. Aku yang sebagai punya kamar. Aku jadi pelajar IPPNU. Di sini aku cukup banyak adegannya. Yang tadi udah syuting yang adegan aku bangun tidur. Terus masih ada beberapa adegan yang lain. Rasanya selama syuting itu aku seneng banget karena aku suka acting. SMA dulu juga aku ikut ekskul teater, terus beberapa proyek SMA itu waktu tugas-tugas film juga aku jadi pemeran utama. Dan di sini juga aku deg-degan waktu acting karena waktu selama kita syuting itu di sini timnya lebih profesional ya, ada sutradara, terus kameranya itu yang pro, jadi kayak aku deg-degan banget, gak kayak dulu gitu. Yang paling sulit ya adegan yang di sini, yang di kamar ini itu benar-benar dilatih actingnya. Intonasi aku, pengucapannya cuman, walaupun cuma satu dialog ya, cuman itu benar-benar harus pas intonasinya. Terus aku harus nyesuaiin juga dari kameranya. Adegannya itu kan di awal-awal dia kayak diarahin ke buku-buku gitu, terus baru ke aku. Nah sebelum aku berbalik itu aku harus ngitung dalam hati dulu, 1, 2, 3, barulah berbalik. Langsung bangun. Dan adegan ini tuh diulang-ulang. Kesel, cuman kayak aku ngulang salah dikit kayak entah kurang intonasinya kurang gini atau ekspresinya kurang bangun tidur gitu. Itu sih susahnya. Dan sebenarnya aku malu dapat bagian ini karena intinya kan aku tidur ya, aku tidur di shot ini. Jadi gimana caranya aku tidur biar kelihatan kalem. Agak malu ya dilihatin orang aku tidur. Yang paling berkesan itu waktu syuting di adegan kita ngambil momen tarawih. Nah, berangkat tarawih itu kan benar-benar alami, diambil momennya. Cuman yang acting, yang sengaja diatur itu cuman ini PPNU aja. Nah, kayak aku adegan ada jalan, terus di belakangku ada anak-anak kecil yang lari ngelewatin gitu. Itu kayak seneng banget gitu, kanan kirinya anak kecil-kecil ngelewatin gitu. Itu adegan paling enak sih karena nggak perlu dialog, cukup jalan doang. Cuman ya tetap harus ada acting senatural mungkin. Yang paling berkesan juga itu waktu syuting tadarus di musola sama ibu-ibu Fatayat. Jadi di adegan tadarus ini benar-benar natural. Emang saatnya tadarus waktu pagi itu.
Ya udah aku langsung masuk. Assalamualaikum. Masuk ke ibu Fataya, minta izin aku jelasin ini kalau film ini, syuting film ini jenengan ngaos mawon pun mungkin kula kali rencang-rencang duki terus salim dan jenengan cuman gitu, bener-bener dadakan. Kita nggak ada rencana juga sebenarnya buat itu. Terus ya itu adegan salim kayak epic sih menurutku karena memperlihatkan banget sopan santun ke orang yang lebih tua gitu. Korep. Elek. Arek lu kok jalan-jalan? Hah? Arek lu kok jalan? Ada adik TPQ lo. Iya, foto ah. Iya, begini lagi. Suruh jalan ya? Hah? Halo. Kita mau syuting film. Minta tolong kalian jalan dari sana, mau nggak? Nanti ke syuting. Ya. Oke. Wes siapa? Wes siapa? Ayo. Ayo guys. Ayo. Guys, kalian jalan-jalan natural udah, jalan ke sana, oke? Liwatin kamera. Sek. Ya. Wes, mari. Thank you semuanya. Ya. Ya udah, ayo. Manfaatin tuh mereka berdua suruh ngapain. Kok ya bajunya samaan. Arek sing nongkrong sampai jam 5. Kayak jam 5. Minimal kok diku ngomong nih. Iya. Enggak, maksudnya Cek. Menurutmu wes kenapa hari ini kok gak ngechat? Aku lo gak ngechat gitu loh. Tapi wes jam 6 gitu. Mau aku sih lah maca duanya. Ya awas sih, gak nyesel aku lah Riki. Aku gak tinggal turu gimana? Kita lagi mau bocil ini. Apa? Oh ya Allah. Yo, bocil. Perkenalkan, nama saya Bu Nur Saadah. Di film ini saya berperan sebagai ibunya Fajar. Tapi di dunia nyata saya memang ibunya Fajar. Perasaannya yo seneng, yo grogi. Kan nggak tahu main film-film itu. Iku dibalen-baleni iku. Sing adegan pas ngomong ambek Isa. Heeh. Iku kan iku baleni ping piro ae iku. Adegan sing paling tak senengi ku ya sing iku pas Iksa kate apa? Mokel. Sing ngeteng kuwe. Rasane syuting ambek anak dhewe yo ya seneng kan wis ya wis bendinane. Dadi kaya ya apa ya? Wis kaya bendinane lek campur ngono iku. Berarti wingi iku termasuk karakter apa bendinane ndek omah nyen kayak ngono ya. Ambek Iksa apa anjen main di film tok iku apa anjen bendinoe koyo ngono. Anyen bendinane ngono iku kan Nisa dhewe kapa dikongkon ngene sah sik bu kemarin ngono iku dadi kan malah kaya wis bendinane ngono iku dadi ya apa ya
kayak duduk acting. Perkenalkan, saya Iksa. Dalam film Wanjine Siam, saya berperan sebagai Fajar. Di film ini Fajar menggambarkan sebagai seorang pelajar Nahdlatul Ulama yang melakukan budaya Nahdlatul Ulama di setiap bulan Ramadan. Yo, si kaitan kayak film, yo ewo, yo gampang barang, yo isi, yo seneng. Film didelok ngakeh. Wis lek ambek ibu ya penak soalnya wis pendino dadi wis terlatih chemistry. Pas omong-omongan ambek ibu pas meni wae poso ae iku terus lek sing ewo iku sing balan-baleni pas tangi turu iku sing balan-balik tangi ngene ambek ngombe ndak akeh oleh kembung. Kayak gue sih sebenarnya, mek, ya iku suwe, nonton dialog terus kayak apa ya? Kan KW dia ada SMA di, iku malah melatih percaya diri, tampil di wong ngake, ambil iso noto omongan barang, nonton bicara. Perkenalkan, saya Revangga Aditya. Di film Wanjine Siam, saya bertugas sebagai sutradara dan juga DOP atau Director of Photography. Terus juga saya juga bertugas merangkap sebagai pengarah talent waktu itu. Jadi untuk film Wanjine Siam ini sebenarnya menceritakan tentang bagaimana budaya atau culture masyarakat Nahdiyin atau Nahdlatul Ulama dalam menyambut bulan suci Ramadan. Situ kan banyak budaya-budaya kayak seperti ziarah kubur, terus megengan atau selamatan yang datang ke rumah-rumah itu. Terus ada juga tentang mengangkat taraweh, kan di hari pertama banyak tuh orang biasanya taraweh, nah itu yang kita angkat karena itu sebagian dari kegembiraan warga Nahdiyin di area sekitar Pakai Sejar ini untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Adegan paling sulit waktu pembuatan film Wanjine Siam itu ada dua sebenarnya. Yaitu waktu kita setting saat adegan patrol itu sangat sulit karena di situ melibatkan banyak orang, kita menata banyak talent di situ, sehingga menurut saya adegan paling sulit itu saat penataan atau adegan patrol. Itu sangat sulit sekali itu adegan patrol itu karena menata anak kecil-kecil, wah sangat crowded sekali itu waktu kita membuat adegan patrol. Dan yang kedua itu saat kita harus mengambil momen-momen yang emang itu jamnya sudah ditentukan. Kayak itu kan banyak adegan-adegan yang emang real, emang itu sudah bukan settingan. Kayak contohnya tarawih. Sebenarnya tarawih itu kita bukan settingan, tapi emang kita bener-bener ngambil gambar dari musola-musola yang melaksanakan sholat tarawih. Nah itu adegan paling sulit, itu bukan settingan, kita harus mengambil momen yang pas, terus mengambil timing yang pas juga untuk mengambil momen itu. Jadi ketika momen itu gagal, jadi kita akan mengulang besoknya. Tadi waktu itu juga pas pengambilan momen taraweh itu saat orang berbondong-bondong datang ke musola, itu kita juga sangat bingung. Orang-orang warga sekitar juga bingung lagi, ono opo kok tiba-tiba ada kamera, ada banyak tim yang di sini, ada penataan lighting dan lain-lain. Ini ada apa? Jadi orang-orang juga kebingungan. Nah, ternyata setelah kita syuting, setelah tarawih itu banyak yang tanya warga desa itu, ada apa tadi, ada apa? Ternyata mereka baru tahu bahwa kita ada pembuatan film Wanjine Siam. Jadi ya sedikit banyak kita juga dikenal oleh masyarakat bahwa IPP itu ternyata tidak melulu tentang ngaji, tapi juga bisa mengembangkan skill di dalam dunia multimedia, di dunia perfilman dan lain-lain. Adegan paling suka dari hasil pengambilan gambar itu adegan patrol, terus adegan bangunin anak-anak yang mau patrol, sama adegan pas waktu itu ketua IPPNU di rumahnya waktu bangun tidur mau sahur. Itu menurut saya itu paling epic sih untuk dalam segi pengambilan gambar, terus penataan lampu itu sangat bagus, terus ekspresi juga ngena, itu sangat bagus sekali.
Kalau untuk yang paling saya suka sebenarnya itu adegan waktu ketua IPPNU itu bangun dari tidurnya untuk melaksanakan sholat sahur ketika dengar anak patrol itu. Nah itu adegan paling saya suka itu. Agak malu ya dilihatin orang aku tidur. Kesulitan selama syuting ini sebenarnya banyak sekali ya. Kalau lebih sulitnya sebenarnya kita di Ibnu ini kan kita bukan orang yang emang notabene bergerak di bidang seni, terutama di film. Jadi kita itu emang sama-sama gitu loh, belajar masalah pembuatan film dan lain-lain. Jadi ada satu dua orang yang emang paham di bidang itu. Tapi banyak teman-teman Ibnu IPPNU lainnya itu yang emang belum paham di ranah pembuatan film ini. Jadi kita kesulitannya itu emang ya teknis. Kalau kemarin teknis pembuatan film, makanya di situ banyak tuh kayak film-film apa cahayanya kurang terang, terus apa gambarnya noise dan lain-lain, itu sebenarnya banyak miss yang di situ. Tapi ya alhamdulillah dengan keterbatasan kita, dengan kekurangan kita bisa membuat hasil karya film walaupun sesederhana itu. Tapi ya gak apa-apa, kita buat belajar dan harapannya program ini bisa berkelanjutan atau nanti ada Wajinesiam 2 atau 3 dan seterusnya. Harapannya sih berkelanjutan ya, juga untuk menumbuhkan lah karakter, terus pembelajaran soal dunia digital dan lain-lain. Kita sebagai pemuda milenial masa kita gak bisa membuat gitu-gitu, seharusnya bisa ya.